Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya buat kamu yang lagi mendengarkan ini kapanpun. Mudah-mudahan dan semoga selalu sehat walafiat di dalam situasi dan kondisi apapun. Kesehatan mental lo itu yang harus perlu diperhatikan. Mudah-mudahan tetap selalu sehat. Keuangan juga semoga sehat walafiat dan terutama kabar yang masih menjadi kabar yang baik, di mana kondisi COVID di Indonesia saat ini masih cukup membaik walaupun berita Omicron masih di mana-mana. Tapi gue harap lo masih tetap terus sehat walafiat ya. And anyway, senang sekali di episode kali ini teman-teman menuju 2022. Podcast Sebelum Tidur sudah bisa kamu nikmati di YouTube juga di channel gue Ridwan Handoko. Feel free kalau lo pengen mampir untuk melihat visualnya, lo bisa langsung lihat di sana. Kalau lo lebih nyaman mendengarkan melalui Spotify juga boleh juga sih. Gimana enaknya lo aja, oke? Episode kali ini teman-teman, aku pengen membicarakan tentang terbiasa sendiri. Berangkat dari aku yang akhirnya throwback lagi menuju akhir tahun tuh gak tahu kenapa bawaannya pengen mengingat apa aja yang sudah dilewatin. Jadi mungkin selama beberapa episode menuju pergantian tahun aku akan lebih banyak bernostalgia. Dimana mungkin kamu sudah tahu beberapa pendengar podcast Sebelum Tidur yang sudah lama kalau aku Ridwan Handoko dulu sempat kuliah di Yogyakarta selama 6,5 tahun. Dimana itu menjadi awal aku merantau sendirian jauh dari rumah karena bisa dibilang kampung halamanku tuh di Pontianak di Kalimantan Barat. Dan ketika aku di Yogyakarta jarang banget pulang teman-teman. Akhirnya aku merasakan yang namanya hidup sendirian, merantau, mencoba untuk mandiri dan menjadi orang yang bisa dibilang gak punya keluarga ya di Yogyakarta. Dan setelah aku lulus kuliah Oktober 2020, aku akhirnya memutuskan pulang untuk ke Pontianak, untuk merasakan rumah lagi setelah 6,5 tahun, pulang setahun sekali gitu ya. Pulang selama sebulan, ternyata rezekiku tiba-tiba memanggil. Aku dapat kerjaan di Jakarta. Sebulan di Pontianak, akhirnya aku pergi lagi. Well, apa sih yang akhirnya aku rasakan selama being alone, sendirian gitu ya, merantau. Ini episode mungkin lebih tepat buat kamu yang kelas 3 SMA ya. 6 bulan lagi mungkin kamu akan masuk kuliah dan sudah berencana untuk pergi merantau keluar dari kampung halaman, keluar dari rumah. Well, being alone yang paling aku rasain ternyata adalah bisa menjadi orang yang lebih mandiri, teman-teman. Pergi jauh dari rumah dan sendirian, walaupun nggak bisa dibilang sendirian banget ya. Aku punya teman, punya sahabat dekat juga. Dari tahun 2014, berarti sudah sekitar 7 tahun aku pergi dari rumah, menjalani kehidupanku di kosan sendirian. Aku tahu mungkin ada banyak yang lebih berat dibanding aku hidupnya, but please, aku cuma pengen share apa saja yang sudah aku lewati selama 7 tahun kebelakangan dengan menjadi orang yang terbiasa sendiri. Yang pertama-tama yang tidak aku ekspektasi. Jadi kalau kamu bertanya apa sih yang kita ekspektasi dari perantau gitu ya, pergi sendirian dari kampung halaman, yang pertama-tama udah pasti kebebasan gitu ya. Yang biasanya kita harus pulang tepat waktu sebelum jam 12 malam. Ketika lewat dari jam 11 malam kita sudah mulai ditelepon sama orang tua, pulang nak, udah jam berapa ini kamu gak pulang-pulang. Well, ternyata selain kebebasan, sendirian mengajarkan aku banyak hal. Pertama-tama dimulai dengan yang biasanya kalau masuk SMP, masuk SMA, apa-apa diurusin, administrasinya dan sebagainya.
Beberapa orang mungkin kayak diurusin sama orang tuanya atau sama kakaknya. Kuliah aku bisa melihat ada beberapa mahasiswa yang waktu datang dianterin sama orang tuanya, dianterin sama kakaknya. Well, aku berangkat sendirian sama Atar Alihwan, partnerku juga, mengurus administrasi kuliah sendiri gitu. Dan yang paling terasa adalah waktu awal-awal merantau, waktu awal-awal kuliah, yang biasanya kalau kita bangun pagi sudah ada suara ibu lagi masak di dapur. Kericing, kericing, kericing. Kadang-kadang dia teriak manggilin suruh beli cabai ke warung. Yang paling kerasa adalah bangun pagi di ruangan sempit gitu ya, keluar-keluar udah lorong kosan. Tidak ada makanan yang disiapin di meja makan, karena bahkan meja makan pun gak ada di kosan gitu. Terbiasa untuk mencari makanan sendiri, pergi beli sarapan sendiri, datang ke warteg, datang ke warmindo, beli sarapan sebelum berangkat kuliah. Atau bahkan kadang-kadang gak sarapan. Rasain yang namanya, ya kalau makan datang ke tempat makan. Gak ada tuh yang namanya dipersiapin lagi makannya di rumah. Gak ada lagi men. Aku juga mulai merasakan kalau di rumah tuh ya ada mesin cuci. Biasanya kita cuma tinggal taruh baju ke mesin cuci, udah kelar. Ketika udah pergi merantau sendirian, nggak ada lagi tuh yang namanya datang ke naruh pakaian kotor di mesin cuci. Nggak bisa men. Kita harus datang ke laundry, nganter laundrynya, atau mungkin kalau kosanmu eksklusif gitu ya, kosan mahal, udah datang, udah ada yang ngurusin laundry, kamu cuma tinggal taruh depan kamar, udah ada yang ngurusin tuh. Nah tapi tidak semuanya seperti itu teman-teman. Ketahuilah kadang beberapa orang ada yang miskin. Terbiasa mandiri ya. Akhirnya aku mulai biasa mengurusi hidupku sendiri gitu tanpa bantuan orang lain. Selain itu juga yang akhirnya aku rasakan adalah kebebasan. Yang udah pasti sebenarnya kita cari teman-teman dari yang namanya merantau gitu ya. Pengen banget bisa merasakan pulang sebebasnya jam berapapun yang kita mau. Yang paling kerasa adalah aku bebas mau kemana aja. Gak ada yang nanyain, gak ada yang nungguin. Mau pulang lewat dari jam 12 malam juga it's okay. Takut apa coba? Apa yang kita takutin? Mau datang ke klub, mau datang ke bar. Emang ketika pulang mabuk gitu, emang ada yang kayak kamu habis dari mana? Gak ada. Bebas banget rasanya. Kamu mau, kalau sekolah mungkin kayak gak bisa tuh namanya bolos dari rumah, gak bisa. Pura-pura sakit tuh susah juga gak bisa. Tapi kalau kuliah, terserah kamu mau kuliah atau enggak. Itulah kenapa ada banyak yang lulusnya lama. Kalau saya mah bukan karena bolos ya, karena skripsi. Gak ada yang ngurusin mau masuk kuliah apa enggak, terserah kamu, sebebasnya kamu. Bahkan yang paling menyenangkan ya, kalau misalnya di rumah seringkali kadang-kadang ibu masak masakan yang kita gak suka. Let's say adikmu suka ikan. Aku kan dulu gak suka ikan ya. I don't know why. Gak suka makan sayur juga gitu. Kita bebas mau makan apa aja teman-teman. Kamu bisa milih apapun yang kamu. Hari ini aku mau makan ini, mau makan itu, mau makan gyukaku 2 kali sehari juga. It's up to you. Dan kamu juga bisa ngelakuin apa aja, bebas semaumu. Gak ada yang ngatur. Mau mabuk, terserah. Gak ada yang tahu kan. Maksudnya gak ada yang protek kamu. Mau bawa cewek ke kosan, gak ada yang tahu juga selain dirimu sama bapak penjaga kos yang baik apa enggak ini. Semuanya terserah kamu dan sebebas kamu teman-teman. Terasa menyenangkan memang ketika hidup gak ada beban, gak ada tanggung jawab, gak ada yang ngurusin. Dan kita hidup kayak gak ada pikiran aja. Jalanin apa yang pengen kamu jalanin, kayak gitu. Aku masih ingat banget rasanya bahagia setiap saat karena awal-awal kuliah, rumah di Pontianak, kuliah di Yogyakarta, kayak aku bisa melakukan apa aja yang pengen aku lakukan tanpa ada yang ngatur. Happy banget rasanya.
Yang juga akhirnya aku rasakan ketika aku merantau adalah aku ngedapetin banyak hal yang baru, teman-teman. Hal-hal yang baru tuh apa aja? Of course yang namanya ketemu, maksudnya pergi ke tempat yang baru, kita pasti kayak ketemu hal-hal yang baru juga gitu. Menyenangkan rasanya ketika kita yang dulu terbiasa dengan lingkungan yang kecil, yang kayak ibarat kata di Pontianak, ya udah orangnya itu aja. Even kamu beda sekolah gitu ya, misalnya kamu di kota kecil nih, even kamu beda sekolah, kamu tuh kayak udah kenal, oh iya ini si ini si itu, ini si ini si itu, ini si, kayak udah tahu. Terus ketika kamu datang ke tempat yang baru, apalagi Yogyakarta, kotanya pelajar gitu ya, semua orang dari penjuru kota datang, dari yang ibu kota besar Jakarta, dari Sumatera, bahkan sampai ke Papua, semuanya ada di sana gitu. Dari penjuru kota, dari penjuru daerah, semuanya datang. Menyenangkan ketika kita bisa dengan mudah cari teman baru karena mereka pun datang mencari teman baru. Itu part yang menyenangkan dari yang namanya merantau, teman-teman. Akhirnya juga kita bisa datang ke tempat-tempat yang baru, let's say tempat wisata. Menurutku dimanapun kota ada tempat wisata ya, ketika kita merantau. Apalagi Yogyakarta, kotanya wisata. Senang banget ketika aku bisa datang ke pantai Parangtritis dan beberapa pantai di Gunung Kidul yang sangat bagus juga. Atau mungkin wisata-wisata lainnya juga yang sebutlah hidden gem, bahasa-bahasa yang sedang berseliweran ini, bisa aku datengin. Selain itu juga aku bisa ngelakuin banyak hal yang baru. Beberapa hal baru yang akhirnya bisa aku lakukan di tempat yang baru ketika merantau. Menurutku ini adalah salah satu efek domino dari ketemu orang baru, ketemu cerita-cerita baru. Akhirnya kita jadi bisa ngelakuin banyak hal yang baru. Misalnya akhirnya di Yogyakarta, dulu waktu SMA aku pengen banget nge-MC, cuma aku malu gitu. Aku tidak tahu aksesnya harus kemana. And then ketika di Jogja, oh ternyata aku bisa nge-MC. Oh ternyata aku bisa siaran. Aku ternyata bisa bikin, aku tuh pernah bikin party planner kecil-kecilan gitu lah. Ngedekor-dekor tempat makan. Jadi kalau misalnya ada acara ulang tahun, kayak aku juga bisa bikin itu. Banyak hal yang bisa aku bikin. Selain itu tentu aja ada banyak pembelajaran dari segala hal yang baru yang akhirnya aku temukan. Pengalaman pun jadi semakin banyak selain pembelajaran ya. Menyenangkan sekali ketika kita punya pengalaman yang banyak, kita jadi ketemu hal-hal yang baru, dan ternyata segala yang kita lakukan, dari bentuk kebebasan, bentuk kemandirian yang tadi sudah aku sebutkan, ada yang namanya tanggung jawab. Yang ternyata tanggung jawab tuh banyak banget. Teman-teman, anak-anakannya. Kayak akhirnya ada banyak yang akibat yang aku rasakan dari segala hal yang aku lakukan gitu. Akibatnya bukan hanya sekedar negatif, positif juga ada. Salah satunya mungkin yaitu bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Tapi akibat-akibat negatif dari segala ekspektasi dan harapan yang sudah kita inginkan gitu ya waktu berangkat merantau, yang tadinya pengen merasa bebas, oh ternyata ada beberapa mata kuliahku yang nilai kuliahnya anjlok karena absen. Karena ternyata ada beberapa hari aku gak masuk, terus akhirnya nilai kuliahnya anjlok. Akhirnya aku harus ngulang. Tapi sekali lagi ini tidak mengganggu kelulusanku telat ya. Terus juga karena gak ada yang ngatur untuk harus pulang jam berapa. Aku sering sekali kadang-kadang, dulu waktu era-eranya main werewolf, teman-teman kalau kamu ingat, eranya main werewolf, aku sama teman-temanku tuh bisa main sampai jam 6 pagi. Padahal jam setengah 8 kuliah. Akhirnya badan rontok karena begadang, kayak badan tuh jadi sakit-sakitan. Selain itu juga biasanya ya kita kalau di rumah gak pernah peduli yang namanya bayar listrik. Ya dong, karena yang bayar udah pasti orang tua. Kita gak pernah peduli mau ngidupin AC sampai berapa jam, nyalain lampu kamar sampai berapa jam, colokan charger dibiarin nyala gitu aja, kita gak pernah peduli. Dan ternyata
ketika merantau gitu ya, berangkat kuliah sendirian, ngekos, harus bayar pulsa listrik, akhirnya mengerti kalau ternyata even pulsa listrik itu tuh sangat berarti gitu loh. Ketika mati, uang lagi habis di akhir bulan, gak bisa nyala, ya mati juga hidup kita, kayak gak bisa ngapa-ngapain. And then akhirnya aku juga mengerti, mungkin karena aku tinggal di Jogja, aku mengerti kalau 3.000 perak tuh sebegitu berartinya untuk makan. Aku pernah kehabisan uang pas akhir bulan, posisinya kayak besok aku baru dikirimin uang lagi. Uangku udah tinggal kayak 5.000-an perak gitu, 5.000 apa 3.000 perak. Itu pun udah tinggal receh, tinggal koin-koinan. Dan itu udah malam hari, aku udah lapar banget, pengen banget makan. Cuma tinggal 3.000 apa 5.000 perak, akhirnya aku bisa pakai makan. Walaupun itu uang koin-koinan yang aku ambil dari dashboard motor Honda Beatku, itu kan ada dashboard ya. Kayak uang-uang sisa recehan dari mana yang aku ambil, aku pakai buat beli nasi kucing. Buat beli nasi kucing 1.500, aku beli 2 nasi kucing 2 sama air putih, udah 3.000 perak. Itu aku pakai buat besok baru dikirimin uang lagi. Walaupun sebenarnya bisa aja aku tuh minta uang, Bu, uang Ridwan habis, boleh gak dikirimin lagi. Tapi kadang-kadang ternyata ketika kamu hidup sendirian, kamu tuh belajar untuk kayak ngerem, ayo dong tahan, gak usah minta uang dulu sampai waktunya memang sudah harus dikirimin lagi gitu. Kadang-kadang tuh kita ada rasa untuk seperti itu, teman-teman. Dan ini menyenangkan sebenarnya. Ya pahit-pahit menyenangkan lah. Akhirnya pahit-pahit yang jadi pembelajaran aja gitu. Akhirnya kita sadar kalau apa yang kita lakukan di kampung kota orang gitu ya, di kota perantauan kita adalah amanah. Akhirnya aku sadar waktu kuliahku udah agak lama, udah 5,5 tahun 6 tahun gitu, kayak well, aku berangkat ke Yogyakarta sebenarnya buat apa sih kalau bukan menjadi sarjana gitu, menyelesaikan studi kuliahku. Akhirnya aku sadar kalau ini adalah sebuah amanah gitu. Untuk apa aku kuliah selama 5 tahun lebih ini tidak aku selesaikan. Akhirnya aku mulai ngerasa kayak, well, ternyata segala bentuk kebebasan yang tadi berakibat kayak akhirnya aku jadi molor. Tapi walaupun akhirnya aku sadar gitu, kayak biar bagaimanapun ini harus aku selesaikan. Akhirnya aku selesaikan dengan nilai yang ya cukup memuaskan, tidak jelek. Karena biar bagaimanapun ini adalah bentuk tanggung jawab kita dari orang tua yang sudah diamanahkan. Kita udah dibayarin uang kuliah, udah dibayarin uang makan 5 tahun untuk kita bisa mendapatkan gelar, untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Ketika itu tidak diselesaikan kan sangat disayangkan ya. So make sure ketika kamu nanti mau merantau, atau bahkan kamu sekarang lagi merantau, selesaikanlah kuliahmu, jangan sampai diputuskan. Oke. Yang terakhir yang juga aku rasakan ternyata adalah homesick. Kangen sama rumah. Sedih kadang-kadang zaman dulu waktu kuliah ketika kita gak bisa pulang karena jauh. Karena aku tuh harus naik pesawat. Tiket pesawat tuh juga mahal ya. Kadang-kadang kalau misalnya pulang cuma semingguan tuh kayak sayang gitu, apa nanti aja deh tunggu agak libur panjang baru pulang. Akhirnya ya seringkali ngerasa kesepian, ngerasa kangen sama masakan rumah yang kadang-kadang gak kita pengen itu, tapi kadang-kadang pengen aja. Kadang-kadang ngerasa kangen sama ramenya rumah. Kadang-kadang bahkan kangen untuk diomelin sama ibu, untuk diingetin pulang. Ternyata itu juga kita rasakan. Tungguin deh, mungkin yang lagi merantau udah mulai merasakan kangen, dimarahin untuk pulang dan sebagainya. Merasa empty, merasa kosong, gak punya siapa-siapa, gak punya saudara. Teman tuh menurutku hanya sebatas playground, tapi gak ada yang bisa menggantikan rumah dengan orang lain selain keluarga. Dan ketika kita gak punya rumah di kota halaman orang, rumah alias safe place ya,
tempat di mana kita bisa merasa pulang, nyaman, bisa mengistirahatkan segala keluh kesah kita dengan nyaman. Itu menyebalkan. Kosan tuh hanya tempat persinggahan gitu loh. Dan kadang-kadang video call pun gak bisa dijadikan jawaban untuk bisa merasa pulang. Karena kayak ya udah, video call hanya sebatas video call. Sisanya kita tidak akan pernah bisa merasakan suasana. Gak tau kenapa, ternyata tuh suasana juga bisa dikangenin. So kalau kamu ada berencana untuk merantau, atau bahkan kamu sekarang lagi merantau, kalau memang bisa pulang, sempatkanlah pulang. Karena kadang-kadang yang di rumah pun pengen banget kamu buat bisa pulang. Kadang-kadang mereka pun bahkan bisa jadi lebih kangen sama kamu dibanding kamu kangen ke mereka. Tapi gak apa-apa. Kalau memang belum bisa pulang, bersabarlah dulu. Aku tahu beberapa orang tidak semuanya bisa selalu pulang. Aku pernah dengar cerita ada temanku yang merantau, saking dia udah lama banget gak pulang. Ada yang 2 tahun gak pulang, 3 tahun gak pulang. Yang mereka lakukan cuma bisa pergi ke bandara, ngeliatin pesawat dari luar, berharap mereka juga bisa pergi naik pesawat untuk sekedar nyamperin keluarganya. Sedih memang. Tapi ya gak apa-apa, mudah-mudahan buat kamu yang pengen pulang bisa segera pulang untuk sekedar ya sebentar ketemu orang tua, keluarga, gak apa-apa lah. Intinya adalah selalu ada manis dan pahit dari yang namanya merantau, dari yang namanya sendirian gitu. Tapi aku yakin kadang-kadang kalau kita cukup bijak mengevaluasi lagi apa-apa aja yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita atas apa yang kita lakukan, aku yakin kamu bisa tahu mana yang harus diambil, mana yang tidak. So good luck for you untuk kamu yang sedang berkuliah dan merantau. Dan untuk kamu yang mungkin berencana untuk kuliah dan pergi jauh dari rumah, good luck for you. Apapun yang terjadi, lewatin aja, hadapin aja. Percayalah kalau kadang-kadang ternyata benar kata Chris ya, badai pasti berlalu. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Well, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan episode kali ini. Sekali lagi aku ingetin buat kamu yang dengerin di Spotify atau di Apple Podcast, well, kamu bisa mampir ke channel YouTubeku, search aja podcast sebelum tidur atau podcast sebelum tidur Ridwan Handoko gitu. Aku juga udah mengupload videonya di sana. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Ridwan Handoko pamit. Bye bye.